ini Anisah. Anas, Anis, Anisah, insan maknanya harmoni, rukun, akur, guyup, saling kangen, saling menyayangi. Itu namanya Jadi amanat yang paling melekat pada diri kita sebelum amanat agama, sebelum amanat ahli jamaah, mazhab, sebelum amanat jabatan, harta, keluarga, kekayaan, yang paling melekat dari lahir sampai mati, amanat insaniyah. Apa? Membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang akur, yang rukun. Sebelum melihat agamanya apa, sukunya apa, aliran apa, partai politik apa, waktu itu buk milik apa, sebelum satu rumah. Yang penting kita adalah harus harmoni. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Semuanya menolak. Menolaknya bukan karena melawan Tuhan, tidak. Menolak karena ketakutan, ngeri kalau tidak bisa menjalankan. Kalau tidak bisa, fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Betul sanggup, nggak sanggup Allah tapi menerima amal ini, kata langit, kata gunung, kata bumi. Orang Cilacap menerima, orang Patungan menerima, saya sanggup. Kita dulu manusia menerima dipercaya oleh Allah. Amanat apakah itu? Amanat apa tuh? Yang langit dan bumi, alam semesta menolak, ketakutan, tapi manusia menerima. Amanat kalimatul haq. Apa? Sautul haq. Berada di pihak yang benar. Berani mengatakan iya terhadap kebenaran walaupun orang lain menolak atau ketakutan atau diam. Kita harus berani mengatakan iya, na'am, oke, terhadap kebenaran walaupun orang lain menolak atau ketakutan mau terang-terangan atau diam, bingung. Kita berani nggak? Bagaimana? Kita berani mengatakan iya terhadap perkara yang benar, sesuatu yang berani mengatakan iya, berani. Dan berani mengatakan tidak, no, reject, orang terhadap sesuatu yang batil, yang salah, yang melanggar. Walaupun orang lain menerima, walaupun orang lain diam, walaupun orang lain ketakutan, ragu-ragu, bingung, kita tidak boleh bingung, tidak boleh ragu, apalagi takut. Harus berani menolak terhadap kebatilan, kezaliman, penyimpangan, pelanggaran. Berani mengatakan tidak terhadap kebatilan. Berani tidak? Walaupun orang lain mengatakan ya. Ada dua contoh apa namanya? Dua contoh. Jadi amanat yang paling mulia yang dipercayakan oleh Allah kepada kita sebelum amanat agama, cuma amanat ilmu, amanat harta, kekayaan, jabatan, keluarga, amanat kalimatul haq. Apa? Jadi bersikap benar.
Paham boleh? Nah, Nazatul ulama mengemban amanat kebenaran dua. Amanatul haq isnain, amanatain. Ada dua amanat yang dipanggil oleh Nazatul ulama. Dari pusat sampai langsung satu warganya. Apa itu? Satu, kalimatul haq fiddin. Yang kedua, kalimatul haq fiddiyasa. Benar dalam beragama, benar dalam berpolitik, berbangsa dan negara. Dengarkan. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah membangun akidah. Kemudian pindah ke kota Yatsrib 485 km utara Mekah. Kota itu dinamakan Yatsrib karena yang membangun kota itu seorang bernama Yatsrib bin Laud bin Amri bin Sam bin Nuh. Cicitnya bin Nuh. Namanya siapa namanya? Yatsrib. Namanya siapa? Bangun kota. Maka kota dinamakan Yatsrib. Nabi kebetulan atau kebetulan bahasa silat saja. Sama. Bahasa silat bukan kebetulan. Sama. Repot-repot. Capek-capek. Maksa-maksa. Nemen-nemen. Pindah ke kota Yatsrib. Meninggalkan tanah kelahirannya Mekah. Apa sih maunya? Apa itu? Kok sampai kebetulan? Betul-betul itu. Emang yang mau itu kalau kamu sampai kebetulan pindah ke kota itu meninggalkan tempat kelahiran kota Mekah. Satu tujuannya itu apa? Membangun peradaban, membangun budaya, membangun kemajuan. Kalau bahasa Arab, membangun thaqafah, kemajuan dalam berpikir, berilmu pengetahuan, intelektual, bahasa Arabnya thaqafah. Orangnya namanya musaqqaf, paham kan? Kemajuan dalam kehidupan, omayapi, bersih, tertib, rapi, disiplin. Namanya kemajuan itu bahasa Arabnya hadharah. Apa namanya? Orangnya namanya mutahaddits. Atau silangkap kiai, intelek, musaqqaf. Omanya kotor, WC-nya kotor. Omanya budadul, kotor, bukan rapi. Namanya orang ini musaqqaf, maju dalam bidang intelektual, pendidikan, tapi mutahaddits, kampungan. Atau sebaliknya surat tulisan omanya bersih, bangunannya bagus, rapi, tertib, dipandang dilihat indah, tapi buta huruf oleh Saudi. Kebanyakan orang Saudi kaya-kaya mobilnya Rolls, Cadillac, Hector. Orang mobil apa yang tahu? Kesian aja. Orang-orang itu mobil Saudi, Cadillac, Swift, Ferrari, Tetris, Mercy, Audi, tapi buta huruf. Ikut jenisnya mutahaddits ghairu musaqqaf. Paham? Jadi namanya adalah pasti ilmuwan. Omanya rapi, bagus, penampilannya bagus, tertib, disiplin, orang ini semakin orang kampungan, pintar, cerdas, sarjana, berakhlak. Jadi dua-duanya berarti. Maka namanya mutamaddin. Namanya apa? Kabupaten Cilacap.
akademisi atau baru Cilacap, kalau orangnya rata-rata berpendidikan, rata-rata sejahtera, disiplin, tertib, indah, bersih, harum baunya, orang bukan betul. Sepatunya seksi, putihan, kuning, tinggi langsing. Cerdas, pintar, hafal Quran, akhlaknya baik. Namanya orang Cilacap namanya mutamaddin. Karena sakofahnya maju, habornya maju. Namanya mutamaddin. Cilacap namanya Madinah. Paham kan? Agak ke Jakarta, Masya Allah, paham. Gimana? Apa tak dongeng muka nakil malam? Majelisnya muka nakil. Muka nakil sampai dari ini dirumuskan apa ini Gusdur. Karena dalam hadis terangkan, mayat diletakkan di kuburan, pengiring pulang, muka nakil datang, nanyain mayat. Nah, Gusdur benar-benar sepi. Muka nakil masih ngantri, kapan sudah mana Abdurrahman lah. Lupa ngelakon nanti saya itu dirumuskan. Kemana Gunawan, bukan lagi dikerjain malah. Tuhan mati, wajib kalau anak-anak kalau saya mati jangan dibungkus kain kafan yang baru. Cari kain kafan sus ambrol, sobek-sobek, bolong-bolong, hitam warna coklat lah, kotor. Kenapa Pak? Ya, menurut saja. Betul saja kenapa? Menurut saya, betul saja kenapa? Mati Abu Nawas, anaknya boleh kain kafan sus ambrol, diselek-selek, bolong-bolong, baunya gak enak. Ya, dikubur, mungkin masih datang mau nanya, Marhab buka siapa Tuhanmu, sama dinuka, apa zamamu. Mungkin itu masuk ke situ. Saya salah, masuk kubur lama saya ini. Saya kan gitu. Cuma itu saya ini salah sih. Saya kan gitu. Artinya apa artinya? Haji itu jangan bicara muka nakir terus. Wong sama ini kita beri. Ayo sama ini orang belum ngerti. Yang belum ngerti bahwa nanti ada muka nakir, ada yang belum tahu. Wah, belum tahu kan? Wah, jangan bolak-balik terus. Khutbah Jumat yang bolak-balik berdiri-diri terus. Jadi temanya itu ya Allah berdiri-diri. Kali ini saya akan menjelaskan dalam khutbah ini tentang hiwar creative of credit. Minggu depannya kesempatan ini saya akan bicarakan tentang musyawarah ikhtisar, profit sharing dalam ekonomi. Wah, baru saya hebat. Kiai tanya itu gimana cara nomor 6. Doa akan dibacakan oleh syuriah. Mulai dari kiai ada nomor itu doa dari kiai di kabupaten, di pendopo, di kantor, ada seminar, cuma doa kebagiannya. Ini narasumber utama di kiai. Harus dirubah ini. Harus dirubah. Kiai bukan hanya tukang baca doa, yang baca doa pacamat. Kiai bicara tentang ekonomi kerakyatan, pertanian, peternakan, perikanan, yang bicara di syuriah, yang doa dan hamil, apapun hamil. Itu benar. Rasulullah benar-benar tinggalnya kota Yatsrib. Tujuannya akan membangun kemajuan-kemajuan. Madaninya, madani. Masalah madaninya, tamadun. Dari tadi, maju akalnya, intelektualitasnya, maju lahirnya. Lahirnya fisiknya maju, akalnya, akhlaknya maju. Maka Rasulullah mau membangun masyarakat yang mutamaddin. Apa namanya? Rasulullah masuk kota Yatsrib mendapatkan masyarakat yang bineka, plural. Apa bahasa Cilacap itu? Warna-warna. Warna-warna. Jelas. Dasarnya tanah buk. Anak ada sekelompok penduduk kota Yatsrib beragama Islam, pendatang
migran, muhajirin, ada lagi penduduk kota Yathrib beragama Islam, pribumi asli kota Yathrib. Ada dua suku Aus dan suku Khazraj. Orang Arab beragama Islam pribumi disebut Ansar, apa namanya? Banyak itu punya Ansar di sini, semuanya. Siap menjadi pendamping, menjadi pengaman, menjadi pelindung, menjadi Ansar. Siapapun yang minta tolong, Ansar harus menolong. Gereja minta tolong, bantu gereja. Ya itu ya. Apalagi ayah lagi. Kalau dia mau dibayar, kalau gereja nanti bungkus lah. Saya cakap untuk apa? Kalau kita antar saya bukan dibayar, jangan dibayar. Ya, Ansar namanya penolong. Ada lagi yang ketiga, penduduk kota Yathrib non-Muslim beragama Yahudi. 3 suku malah banyak ini. Orang Yahudi datang ke situ lebih dulu daripada orang Arab, daripada Aus dan Khazraj, lebih dulu orang Yahudi. 3 suku. Satu, Qainuqa, pekerjaannya pengrajin emas, permata, toko emas lah. Kalau bilang dari kalung, dari anting. Yang kedua, Quraidah, pekerjaannya nanam kurma. Yang ketiga, Nazir, suku Nazir, pekerja. 3 suku Yahudi ini pelarian dari Gunung Sinai. Gunung Sinai, sore Jepang kan? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa dikejar oleh Ramses Fir'aun. Saat ini Nabi Musa lari dengan membawa rombongan Bani Israel dari Mesir sekitar 70.000 orang, nyebrang Red Sea, Laut Merah, sampai di gunung, pada pasir Sinai, di sini. Betul ya? Dan di situ 40 tahun bertujuan mau kembali ke Palestina, Al-Hukinana, Al-Hukanaan. Belum sampai ke Palestina, Nabi Musa wafat, Nabi Harun meninggal dunia, Nabi Yusha wafat. Mencintai itu akhirnya Bani Israel Yahudi bercerai-berai. Kebanyakan ke Eropa. 3 suku ke kota Yathrib. Turunannya jumpa dengan Nabi. Kalau paham ini, jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. 3 suku tadi. Paham itu nih? Kalau tanya sejarah, ngajinya mujibatil rusli arba'atun wajibiyadus ono papa. Nomor 1 istiqa'ul khitanaini wa illam yunzila. Dari kana perkara suara ketemu walaupun bosan muncrat. Tapi jangan itu saja. Ojo itu toh, itu penting. Ojo itu toh. Nabi Muhammad masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang tamaduk tadi. Apa? Berwarna-warna bermacam-macam. Ada pendatang beragama Islam, ada pribumi beragama Islam, ada non-Muslim beragama Yahudi. 3 suku, Bani Qainuqa, Quraidah dan Nazir. Setelah melihat penduduk seperti itu, Nabi berpikir dalam-dalam, penuh menganalisa. Akhirnya pagi-pagi mengumumkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nak tahu ini, ini jaga ini tahu. Jadi, siapa pun tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-Muslimuna min Quraisy wal-Muslimuna min Yathrib wal-Yahud wa man tabi'ahum wa lahqadhum wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan Yahudi dan Muslim adalah satu cita-cita, satu perjuangan,
satu visi-misi. Kalau zaman saya itu ngomong itu, tabi'ahum, lahir bihim, jahada ma'hum, satu garis jihadnya perjuangannya. Sesungguhnya semua itu, semua ini sesungguhnya Muslim berdatang, Muslim berbumi, non-Muslim Yahudi, semua ini adalah satu umat. Apa? Wajib kita satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Wajib kita ini. Jadi Nabi Muhammad benar. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, memproklamirkan berdirinya negara Islam. Tidak pernah. Tidak pernah mengatakan berdirinya negara Madinah, negara Arab, tidak pernah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan berdirinya sebuah negara Madinah, apa? Negara yang membangun kebersamaan. Semua penduduknya hak dan kewajibannya sama. Di mata hukum sama. Fasilitas pelayanan sama. Habis. Maka kota yang bernama Yatsrib diganti Madinah. Masyarakat yang namanya menjadi apa namanya? Mutamadin. Masyarakat yang maju, beradab, bermartabat, berbudaya. Situ lagi. Oh terus. Itu harus baca kamu aku ngomong ini. Supaya dalam agama itu kamu kayak gini. Ngomong ke nanti seperti ini. Nabi Muhammad 15 tahun yang lalu telah mencoba dan berhasil. Mencoba dan membuat atau membangun juga konstitusi modern. Konstitusi dasar negara bukan agama, bukan suku, tapi tamadun. Bukan Islam, bukan Arab, tapi tamadun. Ya Allah, 15 abad yang lalu sudah menjadi masyarakat yang modern Madinah. Nah, dibuktikan sekarang. Betul lah. Bukti mana? Kalau jadinya bupati itu orang bukti, biasanya betul-betul aku mau malam. Setahu saya biasanya dan bedanya pilkada kalau pilkada ya. Kalau pilkada ini jadi wali, nah pilkada ini wali, lakoni. Ada seorang sahabat bertengkar dengan orang Yahudi. Lalu rupanya sampai makin orang Islam makin membunuh orang Yahudi. Nabi marah besar dan mengatakan, "Man qatala zimmiyan fa ana khasmuhu yawmal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashum raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang muslim akan berhadapan dengan saya nanti di hari kiamat. Dan siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat masuk surga. Ya Allah, dalam rangka melindungi non-muslim, memprotek kehidupan non-muslim, Nabi Muhammad SAW berani mengatakan demikian. Ini namanya Madinah. Kalian tak muslim. Suatu ketika ada maling, dongeng siapa betul-betul tanam dasar. Ketika ada malingnya perempuan. Ditangkap oleh Satpol PP Usama bin Zaid bin Harithah. Lapor, Rasulullah ada maling perempuan. Ternyata malingnya itu anak serta tokoh sahabat minas sabiqin al-awwal, bapaknya namanya sahabat Utsman bin Maz'un. Jadi gimana sama? Dilepas saja ya menghormati nama baik keluarganya, menjaga nama baik, apalagi sebagai TR, itu kan namanya itu. Aku nanti mengatakan, wallahi ya Usama, lau sarafat Fatimah binti lakokok tidak. Demi Allah Usama, saya yang kamu tangkap itu ternyata Fatimah anak kandung saya, bahwa sini saya yang akan menghukum, yang akan motong tangannya. Mudah-mudahan ini dibunyikan juga oleh Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Ketua KPK, Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari, Kajati,
Paham kan? Amin amin. Semangat muka-muka. Jadi ini yang kami bilang. Bagaimana? Tidak pandang bulu siapa pelakunya. Maka Nabi sering mengatakan setiap sholat Jumat khutbah di Jumatan, jangan dikira para khotib, tapi saya yakin nggak berhenti artinya itu. Ayo sekarang bunyi bersama. Nabi sering khutbah Jumat pasti mengatakan demikian. Wala udwana illa 'ala zalimin. Ayo bareng bunyi. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan kecuali karena kezaliman kepada yang zalim. Allah melanggar hukum, musuh kita bersama. Membunuh, merampok, merkosa, musuh kita. Teroris, bandar judi, bandar narkoba, musuh kita. Bagi agamanya apa nggak lihat? Koruptor, pejabat korupsi, musuh kita. Buat pijat, saya dicari nggak ada. Alhamdulillah, Jakarta. Musuh kita. Nggak boleh. Ada orang perempuan cantik lewat, ini Cina, Kristen, diperkosa ini lagi Cina, jangan Hindu, dicopet aja, boleh nggak? Nggak boleh. Satu saja boleh. Orang yang melanggar hukum yang harus dianggap musuh. Sekali lagi, bunyi wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo. Tidak boleh ada perpecahan, permusuhan, kebencian kecuali kepada yang zalim karena kezalimannya, karena perbuatannya. Betul? Tidak boleh karena agama. Musuh kita beda agama, musuh kita beda partai politik, musuh kita beda pilihan bupati, musuh kita beda mazhab, musuh kita. Paling beda partai. Biasanya beda partai musuhan biasanya. Kali masih rakyat. Ini namanya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang lagi kita ingat yang mutamat berhasil ditanya. 8 tahun kemudian Rasulullah pulang ke Mekah. Berangkat ke Mekah diiringi oleh sahabat 15.000 kurang lebih. Dulu Rasulullah lari-lari dari Mekah sampai sembunyi-sembunyi. Sekarang kembali masuk kota Mekah yang gagah. Pengikutnya 15.000. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu. Dilihat dari atas oleh Abu Sufyan, Sayyidina Abbas, pamannya Rasul belum masuk Islam. Mulai lihatnya. Wah, ini bintai ini. Masih kagak lah ini. Muhammad ke kota Mekah 15.000 kita mati semua ini orang Mekah. Pasti berjendal ini. Kita ini jadi akan jadi apa Mekah kita ini. Nabi Muhammad paginya masuk kota Mekah. Di antara sahabat ada yang biasa begini. Al-yawmul malhamah, al-yawmul malhamah, al-yawmul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi, yang dulu nekat kita nekat lagi, yang dulu rampok kita rampok lagi. Tapi sampai capek itu dan setengah dua lagi. Masuk dua itu bodoh. Mana bahasa kita kapan? Itu jalan dulu. Al-yawmul marhamah. Ayo ini. Al-yawm. Hari ini hari kasih saya. Hari ini hari menyambung kembali tali silaturahim persaudaraan. Marhamah itu artinya. Karena seluruh kota Makkah itu dengan Nabi Muhammad famili semua. Suku Quraisy famili semua. Hari ini kembali kita bersaudara kembali. Wow. Hanya dengan demikian kita tidak mengatakan ayo bisa, ayo tidak. Nabi tidak mengatakan ayo bisa. Kalau saya surga, kalau saya neraka, enggak. Hanya karena memaafkan, bahasanya amnesti namanya, memaafkan.
ada orang 16 nggak percaya, lari. Di antara yang lari itu anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah, ketakutan karena itu bapaknya paling nemen musuh Islam. Panggil pulang, saya maafkan. Hanya karena Nabi maafkan, tidak mengatakan ayat Islam, masyarakat Mekah berbondong-bondong masuk. Wal aitan nasayat dulu tidak ada. Tapi rahmatin min Allah linta lahum walau kunta qaddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wajahidhum fil amal fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Karena kamu santun, karena kamu ramah, karena kamu lembut Muhammad, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu tongkat, sombong, kasar, mau itu berapa, mau itu bertentung, betul sekali, betul percaya. Betul betul. Seandainya kamu tongkat, sombong, sweeping, petang penting, dan sabdu menhawal. Niscaya orang Mekah akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Dan terbukti Quran ini. Jadi kalau kiai-kiai ustaz dijelaskan dakwahnya kotor akan tinggal umatnya. Tapi kalau dakwahnya halus akan mendapat pengikut yang sangat banyak. Terjadi Saya. itu ada Islam yang sebenarnya. Oh, sini mana ceritanya? Dongeng mana? Rampung Mekah Islam semua, tinggal kota Hunain belum Islam. Nabi berangkat ke kota Hunain diikuti oleh 100.000 lebih. Mekah itu bisa habis. 100.000 lebih. Sombong. Ada Hunain kota kecil, beres. Kami mayoritas. Ini berapa jumlah? 60 juta. Model sama ini, sama 60 juta model kayak sama ini, yang pintar muda, tujuannya, apanya? Sombong. Di tengah jalan disergap oleh musuh, lari semua. Tinggal Nabi Muhammad dan beberapa As-Sabiqun al-Awwalin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tetap menjaga Nabi. Yang lainnya lawan semua itu. Kata kaum, وَيَوْمَ مِنْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Surat apa, ayat berapa, belum jelas. Makanya kembang. Saya bacakan, saya terangkan, dibuka belum ada, saya katakan sendiri. Tapi di Quran apa? Di Quran apa? Bacanya di Quran. Apa yang baik? Wajahnya Hunain ini. Ketika di kota Hunain, kejadian kamu sombong. A'jabatkum kasratukum. Kamu bangga dengan jumlah yang banyak. Falam tughni ankum syai'a. Bagi Allah tidak ada artinya jumlah banyak itu. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Kemudian kamu ketakutan. Thumma wallaitum mudbirin. Kamu terbirik. Jumlahnya banyak tapi sombong. Orang sombong gak ada gunanya. Percaya betul? Karena tenaganya sentak bersombong. Sentak bersombong tenaganya. Begitu perang dia lemes. Sentak bersombong. Orang dongeng Pak, dongeng ini. Orang bukan bukan serba sombong. Ada batu, batu mereka gepuk 10 kali cair. Itu kan dipecah, dipukul 10 kali tidak pecah. Kumpul ke tenaganya 50 kali tidak pecah. 70 kali tidak pecah. 100 kali banyak pecah. Putus asa, tenaga tidak bisa. Duduk termenung, putus asa, hopeless. Lewat dari tua itu macam kurus, saya tak lagi duduk, kopiannya hitam sabun coklat. Kalau botak, tapi tulisannya bukan merek Prada, Aidler, Discovery, Baby, bukan. Itu pojokan mereknya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cilacap.
Jangan satu ini coba. Apa jadi coklat? Kiai tua itu takon, apa jauh? Apa man? Termenung gitu kita. Mungkin mukanya kalau sumpah gitu. Ini kiai. Saya mukul batu sudah 100 kali dengan palu yang besar dan tenaga saya sok tenaga saya keluarkan semua nggak pecah kiai. Coba harus susah. Oh, satu deh, coba, dengan coba. 5 kali pecah. Diboleh saya kuat, diboleh dulu. Pecah. Apa yang dibolehkan memilih? Hebat kiai, ibunya pakai sakti kiai. Dulu aku sakti, bukan saya hebat. Bukan saya sakti, bukan. Tapi batu ini bisa pecah kalau dipukul 105 kali. Tapi kamu kalau nambahnya lagi juga bisa. Tapi kamu putus asa. Kalau dari mana kita juga bisa berbukat. Ini biasanya orang tua yang tidak arif. Apa ini? Kita berjaya. Dengan bukan namanya sombong. Jadi jumlah banyak tidak ada orang NU tidak boleh sombong. Tetap harus tawadhu, harus ada akal, harus menghormati orang tua, menghormati kiai, menghormati orang-orang yang berjasa. Tidak boleh dilupakan. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat meninggal kita. Harus hormati. Ini prinsip sambil ulama. Pada Musa menggabung-gabung tidak boleh sombong. Silakan berpakaian merah, bersepatu militer, berpas militer, hatinya harus halus. Tidak boleh sombong. Paham betul ya? Saya itu sombong malah pakaian putih. Pakaian putih dari Cina Tokol, Jenggoten, Dijata, Hitam, Waktu. Tinggal terus pakaian militer malah belum sombong. Kalau pakaian sombong pedas kamu. Kalau pakaian sombong. Sudah, unen kalah, kita cerita, unen kalah, Sa'id kalah, dapat rampasan perang Nabi Muhammad, ratusan onta, ratusan sapi, ratusan kambing. Orang deposito, tabungan di kota ini, dikumpulkan di kota Ja'rona, sambil Nabi ambil ihram. Kebetulan kita Aisyah lagi main. Lagi hidup dari ikhwan biasa dari mana? Dari Tan'im. Kalau Nabi dari Syarona. Saya Wahyul Madaniyah. Nabi Muhammad Rasul Thaqafah, Rasul Hadarah, Rasul Madaniyah. Sekarang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah Jamaah itu orang kalau ingin paham atau pemimpin Ahlussunnah Jamaah harus cerdas, harus apa? Kalau tidak cerdas, harus juga dituai dulu. Kenapa? Karena selalu mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu cerdas. Contoh Imam Syafi'i. Bisa mendengar ini? Pagi. Imam Syafi'i itu, mantap ini betul aja. Dibaca di lapangan ini. Nama aslinya, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyib bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Jumpa dengan Nabi Muhammad bin Syabir. Lahir kota Gaza Palestina yang sering dibom Israel. Setelah yang Syafi'i tahun 150 Hijriah, wafat di Fustat Kairo Mesir tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun, masih tua saya 64. Tapi berapa usianya? Ini orang usianya pendek tapi jembar. Bapaknya Gus Dur 39 tahun. Umurnya 39, bapaknya Gus Wahidasin. Ada orang usianya panjang tapi sempit. Saya yang lumayan pilkada cuma satu, lumayan. Ada orang umurnya pendek tapi jembat dari mana ya?
Ini tinggal jam. Ini Imam Syafi'i berjasa besar meletakkan dasar-dasar tawassut mutlak syariah. Tawassut syariah supaya melakukan syariat ojo radikal, ojo tekstual. Maka Imam Syafi'i syariatnya berdasarkan Quran, hadis. Kalau cukup, nanti radikal ya. Kalau ekor hanya tidak, maka harus diimbangi dengan akal rame-rame. Judulnya ijma, namanya konsensus. Akal sendiri-sendiri, namanya qiyas. Paham betul? Contoh, Imam Syafi'i baca Quran. Di dalam Al-Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menerangkan berapa kali sholat sehari semalam. Tidak ada di Quran itu. Namanya sholat itu apa? Tidak ada di Quran. Ada enggak? Jawab, ada enggak? Tidak tahu apa baca Quran. Baca dulu Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Ramin, Al-Kursi, Lailul Samawat, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Al-Fatihah, pulang berkat. Itu penting, berkat penting. Kalau nggak ada tahlilan nggak ada. Maksudnya berkat nggak tahu apa nanti. Di Quran tidak ada, Pak. Kalau misalnya tahu baca Quran hatam lah, takon dengan anaknya semua untuk apal Quran takon, semua anak apal Quran takon, dia tahu lah. Jadi ketua umum dan Quran nggak ada menjelaskan sholat berapa kali dan namanya apa. Takwa atau kalangan saja dengan apal Quran. Tidak ada. Adanya di hadis Rasulullah bersabda, "Furidat alaikum khamsu maktubat." Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 waktu. Namanya al-zuhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Namanya di Isya Fajar. Boleh kamu hadir? Jadi Quran saja tidak cukup, harus dengan hadis. Quran pun ayatnya bermacam-macam. Kata Syafi'i, ada muhkamah yang sudah jelas, ada mutasyabih yang belum jelas, ada mutlaq absolut, ada muqayyadah diikat dengan syarat. Contoh, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Mutlaq absolut dan ditawar. Wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah. Dengan syarat. Paham betul? Paham ini. Wajib taat yang jangan pemerintah, jangan bicara Rasulullah, jangan syaratnya benar. Betul-betul. Wajib taat yang bupati, gubernur, presiden, orang syaratnya orang. Ada syarat. Kalau komentar baik. Kalau baik, jangan taat. Itu ini. Maka Al-Quran tidak gampang. Perintahnya tapi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada lagi ayat yang umum, ada yang khusus. Ada ayat yang hakiki maknanya, ada yang jadi metafor, ada yang realistis, ada yang metafor. Ada nasikah, menjelit, menghapus, ada mansukah yang dibilik dihapus. Tidak ada yang pakai burung semua. Tidak pernah dengar. Jadi bukan si Dewa yang tahu ini. Hadis juga macam-macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuqtamal fihi al-hibbu wal khata. Hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Namanya mutawatir. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis yang baik. Yang keempat, hadis ahad individual. Ini kata Imam Syafi'i. Quran hadis belum cukup, kata Syafi'i. Akal harus dipakai. Nah,
asalnya ulama musyawarah kumpul, namanya ijma. Contohnya caranya sholat. Cara sholat gini-gini itu ijma'ul ulama. Bahwa syaratnya sholat orang kudu Islam, kudu balik, kudu berakal, kudu suci dari hadas besar dan hadas kecil, kudu suci pakaian badan dan tempat dari najis, kudu suci, kudu sebuahku, namanya syarat. Bukan wonten hadisnya dan terhidup. Bukan itulah arkan sholati sab'ata asyar takbiratul ihram an-niyyah al-qiyam lima istata'a qira'atul fatihah fihi al-wudu kullun on hadis itu tidak itu ijma'ul ulama. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i gurunya namanya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Jadi Zaid dia punya Rasulullah, punya Rasulullah dong. Jangan khawatir. Ikut saya begitu Imam Syafi'i, Syafi'i ikut Rasul. Jangan khawatir. Syafi'i gurunya Malik. Malik gurunya namanya Syarabi'ah. Syarabi'ah gurunya Syakharijah. Syakharijah gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit. Muridnya Rasulullah. Kalau apa orang kan kata itu, orang nggak pakai ijma, nggak bisa pak, nggak bisa pak. Ada orang ceramah, kita nggak usah takut pada Syafi'i. Anda bisa apa ini? Ada yang sama dulu? Ada nggak? Kalau dikatakan gimana? Nggak usah takut pada Syafi'i. Dengarkan, biarin, jangan ngomong. Lihat saja, dia harus seperti itu biarkan. Sesudah ceramah, dia sholat bagus. Ayo kita tanya, Ustaz sholatnya bagus kan Ustaz? Berdirinya, jurusnya, takbirnya, fatihahnya, rukuknya, taklimnya, tahiyat, terus. Belajar dari mana Ustaz? Jawaban dari ibu saya sejak kecil, dari ayah saya, dari kiai saya, ustaz saya, dari imam masjid di sebelah rumah saya. Itu dari ibu, dari bapak ibu. Namanya tak goblok. Saya jangan tahu dari Syafi'i, tapi takut pada bapak, ibu, guru, imam masjid di sebelah. Paham kan? Benar bu, yang tahu benar dari ibu, dari ayah, dari guru, dari sebenar, tidak salah anda. Tapi tahu jawabnya, dari mana sesuatu itu bagus sekali. Saya belajar sendiri dari Quran dan Hadis. Hebat terutama. Wallahi, bohong. Wallahi Abdi, demi Allah, bohong jawab dia. Ada orang ditanya belajar sendiri, bukan hadis saya belajar sendiri. Demi Allah, bohong orang dijaga. Paham kan? Aku cuma sumpah pulau orang yang jelek. Orang yang ngaku belajar sholat langsung dari Quran dan Hadis. Wallahi bohong. Aku cuma saya ini. Kalau Nabi Musa sempalen mati. Kalau batas itu dibaca. Kiat ada 9 macam. Ada berapa? 9. Awawi, Burhani, Mantiki, Jazari, Sikrohi, Tamtili, Krifobi, Syahri, dan Ikna'i. Cinta kerangkai 2 saja. Yang 7 nanti awal silakan. Kiat Burhani, ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin, kokain, ada di Qurannya. Hukumnya itu haram. Quran ada. Inna sabu haram. Wal asr minna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijab haram wa al-bukhari harus pakai kiasnya kepada khamr, dikiaskan, dianalogikan kepada khamr. Khamr di Quran ono haram, ada muskil,
misalkan ini sabu-sabu nih, ada muskin ini barang memabukkan, wa kullu muskin khamrun, setiap memabukkan berarti masuk golongan khamr, wa kullu khamrin haram, setiap khamr dan opoai, lupa opoai, mesin pabrik mana saja haram, fahadha haram, makin barang namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Kias fakta. Ada kias awlani, ada contoh. Di Quran tidak dilarang mempeleng ayah dan ibu. Nah itu larangannya itu anda. Kalau kamu semuanya angkat harus tidak semua lakukan itu. Betul-betul Al-Quran larang mempeleng ayah dan ibu. Apa mengenai sampai sing apa buat orang yang ada jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak kepada ayah dan ibu. Nek mempeleng orang Jawab boleh hidup. Anda kalau bentak-bentak saja haram dosa. Ayo bentak-bentak lebih. Namanya kias al-rawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Mendekati. Yang mendekati perzinaan. Sing haram mendekati zina. Apalagi kita saja kan nggak boleh. Ayo boleh kaitan lokalisasi misalkan udang-udang perempuan nggak boleh. Zina lebih mendekati aja nggak boleh, apalagi namanya kias al-mulawi. Kias apa? Nanti kalau seksi lagi masih itu saya terangkan lagi. Mantiqi jadal istiqra'i tamthili fi tawbi syahadil iknai. Maka nak perlu ditambahkan itu. Jadi kita tidak bisa berislam bersyariat dengan tawassub hujrat kalau tanpa akal. Akal dua, akal kolektif ijma, akal individual sporadis namanya qiyas. Quran, hadis, ijma' dan menurut Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i silahkan. Maunya ikut Imam Samudra, silahkan. Ikut Imam Al-Mazi, Imam Al-Hukar, Imam Mukrat, Imam Umar Patet, Imam Azam, Imam Bimatin, Imam Santoso, Imam Afifi, Imam Alidian, Imam Bimatin, ini monggo yang mulai bebas-bebas mau untuk bermaksud. Itu berkata berkali. Imam Syafi'i berkata benar. Kemudian Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari meletakkan dasar-dasar tawassut bil aqidah. Tawassut bil mudhar dalam aqidah. Kalau tidak ada Imam Ash'ari, kita ada ekstrim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gusti Allah duduk ongkang-ongkang di aras. Ongkang-ongkang. Dan sama kita namanya. Jadullah fawqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan mati kecuali mukanya Allah. Dia bukan muka. Kalau Allah punya muka, mukanya lonjong, tak bulat, atau kumisnya lawan, bulung. Tapi dia bukan muka. Wajah Allah buka wal malaku sopan sofa. Nanti di akhirat malaikat baru. Wajah Allah buka, Allah datang kita barisan. Suatu kata apa? Apa di dalam rambutnya pagi semuanya? Wajah Allah buka air. Wajah amru rabbi. Sing teko perintah duduk Allahnya. Malaikat jejer baris yang datang apanya? Perintahnya. Itu bukan haji, makanya orang haji itu aja saja. Al-Ta'ala ini bodoh-bodoh ya. Menurut Imam Ash'ari, beliau baca Quran. Beliau baca
Kita di Quran seperti tadi. Ada di ayat kami basir, mendengar melihat ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, bi kulli syai'in alim, maha tahu, hayyun qayyum, hidup dan menghidupkan. Jadi Allah itu mendengar, melihat, berilmu, berbicara, menghidupkan, dan hidup dan menghidupkan. Betul tak? Betul. Orang-orang sifat wujud. Di Quran ditonton. Saya tanya sekarang. Di Quran ada enggak ayat yang bunyinya Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul-betul. Jumhur atau baca Quran. Jadi jangan kadang-kadang selama gunung surga baca Allah juga ya. Tak orang putra manjiran ngapal Quran. Cari ayat yang punya Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul kan? Ayat itu. Semua sami'un, basirun, latifun, khabirun. Betul. Hayyun, qayyum, rahman, rahim, alim, qadir. Jadi fotografinya menjelaskan orang bedok wan ayu, bahirul, putih, seksi, cantik, orang-orang wujudnya aja ya. Ada orang laki-laki, gagah, tampan, ganteng, pintar, kaya, roman, gak ada wujudnya, bagaimana itu? Maka Imam Asy'ari bersabda dengan istihadnya luar biasa, menetapkan, memutuskan bahwa sifat Allah nomor satu sebelum yang lain-lain. Sifat wujud. Jawab, sifat wujud. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini tidak ada. Ayo ngomong. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada adalah yang ada. Kita paham dan tidak. Ada kata ganti pronoun kalau ganti domain. Ada 3. Aku bahasanya apa? Anak. Engkau bahasanya apa? Anta. Dia atau bahasanya dua. Anak, anta, dua. Aku, engkau, dia. Aku sakit, aku kolik, aku toto, aku solikin, aku sokoy, aku lima, aku mariam. Silakan pakai aku, silakan. Tapi nanti akan mati semua. Tinggal aku sampai tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham kan? Tidak ada aku Zainab, aku Maryam, aku Dewi, aku Tufi, aku Salikin, aku Al-Bahtar, aku Hasan, orang kafir. Tidak aku. Allah. Paham kan? La ilaha illa ana. Maka tidak ada aku kecuali aku. Itulah engkau. Engkau Ahmad, engkau Bakar, engkau Hasan, engkau Muhsin, engkau Muhammad. Mati semua. Engkau Zainab, engkau Dewi, engkau Ziyad. Mati semua. Tinggal engkau sampai tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada wujud kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Mulai bertanya. Begitu pula dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Muhammad, dia Hasan mati, dia Dewi, dia Tuti, dia Zian, dia Efid mati. Tinggal dia Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya la wujuda illa huwa. Artinya la huwa illa huwa. Paham?
Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Ayo, kita ini diadakan yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita melafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ya paham ya? Dan Jakarta jauh-jauh karena tidak paham. Itu berjasa besar Imam Asy'ari. Jasa besar betul. Maka nomor 1 sifatnya Allah kita apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, Qudrah, iradah, samak, basar, ilmu, hayat, kalam, qaul qalbiwan, qaul lisan, qaul sami'an, qaul basiran. Apa ya? Sekali saya masuk itu. Imam Asy'ari namanya. Ada orang berjasa membangun tawassut fil akhlak, yaitu Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lahir tahun 450 atau tahun 505 Hijriah. Mulla Imam Al-Haramain, mulla Imam Syahristani, kata Imam Ghazali. Sebelum Imam Ghazali, kata ahli fikih, sholat itu penting, pakai hanya pasal, wujudnya sampai kelas habis, siwak, tiga terus, pakai hanya pasal, ukuran untuk anteng dulu, sing pakaian yang bagus, dan baru harum, pakai tasawuf, ada percuma, kalau hati tak khusyuk, kalau ada takabur, kalau ada hasil, percuma sholatnya, pakaian bagus, tidak terlempeng, pakai pasal, percuma, kalau ada takabur, hasil, jengki, kata orang tasawuf. Yang penting sholat ikhlas, akhirnya yang penting, pakaiannya nanggung kausi, ya, kopi malam gak apa-apa, sayurnya mandiri kalian gak apa-apa. Kalau usah orang sayur gak apa-apa. Kalau dapat hasil gak apa-apa. Kalau dapat hasil. Tapi hatinya datang Imam Ghazali, dua-duanya zahir syariat harus baik, hati harus sholat rapi. Baca Quran Fatihah benar, kita benar, hatinya khusyuk. Dua-duanya. Lahir saja percuma, lahir saja tidak ada artinya. Hakikat bagaikan fondasi, syariat bagaikan genteng. Tembok ini pakai itu akhlakul karimah. Orang fondasi, orang gentengnya bukan rumah. Orang gentengnya dulu orang fondasinya rumah bukan. Bukan. Hubungannya orang genteng orang fondasi orang kita ini fondasi. Kalau tambah itu ini orang genteng ini orang gentengnya orang pasir tapi orang pokok. Orang kita tadi. Kantor ini ada dari sebelum kapan itu? Ini kantor bukan di sini. Imam Ghazali berdasarkan Al-Quran, Gusti Allah mengundang Nabi Musa. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesampai di depan Allah ditulis Sina, lepaskan sandalmu, dua sandalmu Musa, dua sepatumu Musa, karena kamu berada di jurang tua yang suci. Kata Al-Tafsir Dohir, dia tinggal dengan sepatu. Kata yang ahli tasawuf, mosok terjereng-jereng, Allah undang Nabi Musa, hanya perintah melepas sepatu. Bukan sepatu itu, apa? Dua hawa nafsu, nafsu hududiyah, nafsu syahwatiyah. Tukaran, dua tukaran. Kamu tidak salah ya. Nah, Allah itu maknanya sepatu meninggal, bukan hawa nafsu. Gak ada pemusahabnya. Nah, mereka hawa nafsu, goblok kamu ini. Katanya, katanya, memang bisa Allah, adu-adu udah Nabi Musa, coba datang dari perintah itu lepas dua sandal. Kata Imam Ghazali, dua-duanya. Nabi Musa sampai ke sana, sepatunya di perintah dilepas, hawa nafsunya, dua, khobibiyah syawatiyah, juga harus seperti awal EDW, seperti kita melegunang masjid,
sepatunya sandalnya pakaiannya tumpai dilepas bosan. Jawab, dilepas bosan. Hal nafsunya ambisi, egois, fitnah, adawa, sumujon, takabur, hasud, dengki, lagi sholat dilepas bosan. Kalau selesai, sepatunya sandalnya tumpai dipakai lagi tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah paham. Bukan sholat, sepatu dipakai lagi, dia tukaran mana? Betul. Jadi Imam Ghazali dua-duanya berjasa besar menggabungkan antara hakikat dan syariat. Maka Imam Ghazali menulis kitab Ihya separuh pertama syariat, separuh kedua dibagi dua, rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiyat. Seperempat menjelaskan apa saja yang menghancurkan umat manusia dan apa saja yang menyelamatkan umat manusia. Itu bicara hakikat. Orang ngaji Ihya, kajiannya sepokan. Ada lagi orang berjasa besar sedunia, Kiai Haji Hashim Ash'ari. Siapa? Menteri NU, sampai ke Gusdur. Oh, jahat. Sampai hebat banget. Nah, jadi tahun 1914, jauh sebelum merdeka, jauh sebelum NU secara berdiri, Hashim Ash'ari sudah punya konsep agenda besar, visi-misi besar. Visi-misi itu bahasa pasok yang muraqabah, orang visioner, muraqabah. Hashim Ash'ari sudah mengatakan Islam dan kebangsaan, Islam dan nasionalisme harus jadi satu. Islam saja tanpa kebangsaan nanti tidak bisa menjadi persatuan umat manusia. Nasionalis saja, kebangsaan saja tanpa diisi dengan agama Islam, nasionalisme yang sekuler, abangan, liar, lazimnya orang-orang agama ini. Dan cuma hanya mengatakan Islam dan nasionalisme harus dijadikan satu. Sampai cuma hari mempunyai jargon hubbul watan minal, membela tanah air bagian dari iman kepada Allah. Percaya betul Pak? Sama saya percaya enggak? Saya di Mekah 13 tahun setengah, pulang 24 di Arab itu. Saya sering jalan-jalan ke Arab semua, saya jalan-jalan semua. Tidak ada ulama besar yang mengatakan begini, yang mengatakan hubbul watan iman, betul kan? Ulama besar. Syed Qutb, Muhammad Qutb, Hasan Banna, Syed Manjid, Tulisani, Al-Hudaybi, Muhammad Ghazali, Syed Sabik, Hasan Tuwabi, Syed Hawa, Yusuf Qardawi, banyak. Maka kalau bentrok antara Islam dan nasionalisme di Timur Tengah sangat mengerikan. Wajar. Oh, kenapa? Kenapa di Timur Tengah nggak ada kiai yang mengatakan hubbul watan iman? Nggak ada ulama besar yang nasionalis. Karena ini bersih-bersih, ajinul bersih-bersih. Karena nasionalisme di Timur Tengah dibangun oleh seorang bernama Mitchell Akhlaq, beragama ortodoks, Kristen ortodoks dari Damaskus, membangun partai namanya Partai Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Paham mulai? Nasionalis, sosialis, istirofiyah, watoniyah, ilmaniyah, sekuler, lazimiyah, bukan ateis, bukan. Tidak ada agama, tapi orang umum bisa agama. Orang umum baik sambung masalah agama lah. Itu namanya sekuler namanya. Agama dianggap halal, nomor 40 lah. Namanya sekuler. Jadi Partai Ba'ath melahirkan tokoh-tokoh Arab yang militan, yang melawan penjajah dari Suriah, Abdul Khalid Qasim, Hafid Asad, Said Abdul Khalid Saddam,
Said Muallim, dari Irak, Hasan Bakar, Hasan Hussein, Fuad Ramadan, Farid Aziz, Ibrahim Hamudi. Dari Mesir, Zakaria Muhyiddin, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Husni Barok. Dari Libya, Abu Salam Jalul, Muhammad Kabafi. Dari Aljazair, Bismillah, Awal Bumadian, bin Shadri, bin Jadid. Dari Tunis, Habib Urqaibah. Jadi, di Arab itu Pak, yang ulama tidak nasionalis, yang nasionalis bukan ulama. Paham betul? Di Indonesia, ayo bareng-bareng bunyi, alhamdulillah, Hasyim Asy'ari ulama nasionalis. Sampai banyak orang nggak ngerti, sampai pidato ceramah Nabi bersabda mencintai tanah air, bersih beriman. Bukan hadis SAD, itu Hasyim Asy'ari. Dikira hadis yang terkenal itu. Dia ngomong SAD, lulusan perguruan tinggi swasta, masuk sore, seminggu 2 kali, cuma salah satu. Dia kena kirimaran, dia kirim bos. Dari mulai juta, jadi juga SAG. Lepas. Biasanya masuk, biar masuk. Lepas. Bukan hadis. Itu Hasyim Asy'ari yang mengatakan mencintai tanah air bagian dari iman. Begitu nikah datang. Dikami pasukan dari sekutu dengan Indonesia. Turun di Surabaya. Hasyim Asy'ari mengatakan, "Ad-difa' 'anil watan يجب على كل مسلم فرض عين يجب على كل مسلم الدفاع عن الوطن membela tanah air fardu ain. Semua orang wajib, yang larat, yang suci, yang pintar, yang bodoh wajib bela tanah air. Man mata li ajli watani mata syahidan. Dan siapa mati karena membela tanah airnya syahid. Wa man khana li watani, dan siapa berkhianat terhadap tanah airnya dan dhamma ila istimar, bergabung dengan Belanda, dengan Jepang, halal kamu, boleh dibunuh. Walau yakun kafiran, tidak kafir. Hasyim Asy'ari berarti mengkafirkan orang. Kalau zaman saya ini mudah mengkafirkan orang. Hasyim Asy'ari mengatakan, dan siapa mati dalam rangka bela tanah air, mati syahid. Dan siapa membela berpihak pada Belanda, boleh dibunuh orang itu. Walaupun tidak kafir, boleh dibunuh. Ya Allah, resolusi jihad tanggal 20 Oktober dikeluarkan Hasyim Asy'ari, kiai-kiai, santri-santri Surabaya, Madura, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Jombang, didukung oleh Kiai Jobon, Kiai Abbas Buntas, Kiai Syafir Jenangun, Kiai Amin Babukan Juaningin, Kiai Sujahi, Segeran, Indramayu, waktu masih Cirebon belajar. Begitu pula Kiai Maksum Lasem, Kiai Asnawi dan Asnawi Kudus, Kiai Usman Cepu, Kiai Pasuruan, kumpul di Surabaya melawan nikah pasukan nikah yang bersenjata lengkap itu. Yang masih banyak ribuan, tapi kita menang. Brigjen Malabi, komandan pasukan dari Inggris, mobilnya meledak di hari pertama perang. Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom bukan tentara, yang masang bom santri Tebuireng, namanya Harun. Hanya sayang, Harun dan Hari malam delok koyoko haji lagi cuma sana lah. Harun pun mati. Coba kalau lari sama dia, dikira mercon koyoko yang haji. Ada lagi, santri naik ke atapnya Hotel Orient. Sekarang hotel masih ada, namanya Hotel Majapahit, ganti nama tapi masih utuh. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan bendera merah putih, santri dari Surabaya, namanya Asy'ari. Kita bagi dari bawah sarut supaya pakai asyik yang diburu banyak. Masya Allah, santri itu pasti. Karena kan dorongan resolusi jihad Hasyim Asy'ari membela tanah air baru doanya. Tanggal 2 Oktober saya usulkan kepada Pak Jokowi agar menjadi hari santri nasional. Dikira hari santri hadiah dari Pak Jokowi, ya kan? Saya usul itu. Tidak semua ngomongin Pak Jokowi hadiah. Gimana kalau tanggal 1 Muharram kata Pak Jokowi? Wah, bukan Pak. Tanggal 1 Muharram
tahun Hijriah milik umat Islam sedunia. Kalau hari santri yang cari di mana hari yang peranannya santri sangat besar. Apa? Tanggal 20 Oktober. Ya udah kalau itu didiskusikan dulu. Menteri Agama pemerintah mengadakan diskusi dengan salah bohong, narasumbernya Haji Azro, Abdul Salwani, mantan Dubes Libanon, saya Direktur Pesantren Muhsin Al-Idris, ditempel. Ormas semua datang, termasuk Muhammadiyah perwakilannya. Tanda tangan setuju tanggal 20. Saya setuju tanda tangan tanggal 20 Oktober. Setelah diputus oleh Presiden, Muhammadiyah dan setuju. Menolak partai. Nanti menjadikan bangsa dipecah, ada santri, ada non-santri. Kata saya enggak, kita biasa. Ada hari buruh, nggak ada hari majikan. Ada hari ibu, nggak ada hari. Ada Raden Kartini, nggak ada hari kita Sudirman. Betul? Nggak apa-apa, nggak menimbulkan apa-apa. Maka hari santri tidak akan menimbulkan perpecahan. Satu. Yang kedua, yang saya non-santri bukan harus alun pesantren, bukan harus, tapi beragama Islam, berakhlak, hormat pada kiai pesantren namanya. Contoh, Profesor Dr. Muhammad Nuh, tak pernah pesantren itu. SD, SMP, SMA, ITS, Prancis, kurang direktor, langsung menteri. Santri itu bukan pesantren, tapi akhlaknya mulia, hormat pada kiai. Banyak sekali yang muda seperti ini. Insinyur, SH, beberapa mondok, tapi hatinya santri, hormat pada ulama, dan cukup itu. Arsal kesatuan ini. Oleh karena itu, alhamdulillah, pertama kali hari santri diresmikan tahun 2015. Itu pun proklamasi. Pasti, bila hari Kamis itu, tanggal 9 Muharram, coba. Hari ini betul. Iya. Hari santri pertama kali diperingatkan tanggal 20 Oktober 2015, 9 Asyura. Ya Allah. 9 Asyura itu apa? Bintangnya 9, walinya 9. Itu luar biasa itu. Angkanya 9. Coba. Indonesia, hurufnya 9. Nusantara, hurufnya 9. Pancasila 9. Gajah Mada, Hayam Wuruk, Sriwijaya, yang luar biasa ke-9 luar biasa. Bulannya Oktober, bulan di mana hijrahnya Rasulullah SAW. Hijrah dari Muhammadiyah itu bulan Rabiul Awal. Bulan Masehinya Oktober. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Jadi, alhamdulillah kita punya hari nasional namanya hari. Setiap tanggal 20 Oktober NU harus merayakan hari santri besar-besaran. Itu hari milik kita itu. Harus kita yang diisi dengan pengalaman, diisi dengan santunan, dan sejak kita awinan masalah, awinan masalah, diisi itu juga selawatan istiwa sama tinggi. Asal Banten harus tanggal 20 Oktober itu hari kita. Milik kita itu hari itu, hari santri nasional. Di mana negara mengakui peranan santri dalam menjaga Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, itu jatuhnya Hashim Ash'ari. Jatuhnya Hashim Ash'ari, bapaknya Gus Dur. Bapaknya Gus Dur mengatakan Indonesia Darussalam, bukan Darul Islam. Indonesia negara yang damai, bukan negara Islam. Maka Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, menjadi anggota tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Harun Zakir, Muhammad Zamin, Adi Kusno, Laimena, Maramis, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Tahu betul? Ternyata betul. Gus jadinya apa? Gus kata jadi, kalau tahu dia tidak tahu dia di sini. Ini dokter kayak ini kan. Gus kata jadinya. Gus dari presiden 23 bulan. Rasanya luar biasa. Waktu itu dikritik oleh DPR waktu kemarin, lagi baru pertama kali DPR bebas. Kemarin kritik presiden. Presiden terus keluar negeri, menghabiskan uang negara. Tidak tahu dia. Saya pernah menemani presiden ke Kuwait dan Saudi waktu itu.
Kalau jalan-jalan kecil yang negara Islam, dikasih ngomong. Sekarang Aceh lagi ingin merdeka. Jangan dibantu ya. Oh iya. Kalau jalan-jalan Amerika, Prancis, Australia, Eropa, Papua, Irian lagi ingin merdeka, bisa dari Indonesia. Jangan dibantu ya, Mas. Iya. Jadi Gusdur itu walaupun 23 bulan menyelamatkan Aceh dan Papua tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Itulah waktu itu Aceh dan Papua minta referendum ke Timur. Akhirnya saya pemilik Papua bebas. Indonesia merdeka, pasti merdeka dari waktu itu. Waktu itu ya. Karena Riau kaya raya, Papua kaya raya, Aceh kaya raya, tapi marah-marah musuhin Jakarta. Itu asal mulanya sebabnya. Nah kalau referendum pasti jadi merdeka menang. Kalau Timur. Sama Habibie jadi presiden 16 bulan, yang lepas 1 tahun setengah. Yang lepas Timur, lalu jadi 5 tahun, lepas dulu. Yang lepas berapa itu? Gusdur jadi presiden 23 bulan, menyelamatkan keutuhan Republik Indonesia. Sejak itu, karena itu, Bapak cerita, ya, apa yang saya ambil keputusan saya itu. Jadi sampai jangan sampai nggak terserah. Waktu ribut-ribut demo di Jakarta, sampai 3 juta orang demo. Hanya saya yang mengatakan NU tidak boleh demo. Kalau terpaksa ikut, nggak usah pakai atribut NU. Ansor, jangan pakai baju saya demo Ansor pula, tapi nggak tanggung jawab. Nggak usah pakai bendera NU, bendera Ansor. Orang semua demo, silahkan. Saya melarang sendirian, nggak apa-apa sendirian, nggak apa-apa. Saya dicaci maki, dihina oleh Wikiro, melewati Ahok, menjual iman, Masya Allah, dan menjual iman, dan diberi berapa miliar katanya. Silahkan, nggak apa-apa. Sekarang ini semua pelan-pelan mengakui benar sih ketua umum MK. Demikian. Bagian Nasir sedang diperiksa ketika menggunakan demo, uangnya dari mana itu? Ternyata aliran luar negeri, dana dari teroris. Saya tak benar disebut saya. Habib Rizik diperiksa ketika mengatakan Pancasila di pantatnya Bung Karno. Uang rupiah baru ada taruhannya. Apalagi Kapolda DKI otaknya hancur, berotak hancur. Masya Allah, menghina. Kritik boleh, menghina nggak boleh. Sampai menghina itu. Sampurasun dikasih menjadi sampurasun. Menghina orang Sunda itu. Orang Sunda mau nggak? Mau nggak orang Sundanya itu? Apalagi Yesus dilahirkan, Yesus anak Tuhan. Itu ketika lahir bidanya siapa itu? Menghina orang Kristen namanya ini. Hadirin yang terhormati, pelan-pelan ternyata sekarang ini semua orang mengakui, udah itu benar dibaik itu, benar melarang demo itu. Minimal paling tidak saya membangun keseimbangan. Orang sing demo, orang sing orang, tahu betul? Itu kabeh namanya membangun keseimbangan. Tawas, walaupun saya sakit mati, dia habisin. Dikafir-kafirkan bahkan Rasulullah la yadul wa la yadfa la yazid wa la yahbus. Saya dikafirkan dan itu tak mengurangi dengan baik dan disiplin tak mengurangi bagi saya. Tak takut, tak khawatir, tak peduli. Yang memang tak pikirin. Saya tetap melarang itu. Dan saya tetap menganggap Jumatan di Monas tidak sah. Kenapa? Kita ini Jumatan ke masjid saja. Nah itu saja lillahi ta'ala. Belum tentu apa sholatnya. Murid ini membolehkan bisa Allah. Ini ada lillahi ta'ala. Kemana ini bujangan Monas sholat Jumat. Ayo. Politik. Bukan ta'ala. Kita kalau cuma semacam bernyata lillahi ta'ala. Belum tentu lillahi ta'ala belum tentu. Lillahi ta'ala kita dulu belum tentu lillahi ta'ala tenanan. Kemana kalau Monas yang jadi berangkat tidak lillahi ta'ala lillahi Ahok yakin gak diterima kalau saya putuskan.
Alhamdulillah, aku silakan alhamdulillah nih, maka sebab saya bersikap seperti itu, saya diundang Universitas Al-Azhar Mesir selama saya di depan guru-guru besar, syekh-syekh besar, termasuk the great Syekh Al-Azhar, Syekh Akbar Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Ahmad Fadil. Saya dulu ceramah saya, didengar oleh syekh-syekh berbicara tentang Indonesia, Islam Nusantara, Islam yang santun dan ramah dan berbudaya. Itu di samping namanya saya harum selama di Al-Azhar, amplopnya coklat. Amplop itu kalau tipis, doi, kalau tebal, soheh. Kalau tipis tapi senengnya bicara doayu, soheh liwairi. Jadi bintang mana masih kira dia di mulut bisa doayu. Gimana? Kalau tipis soheh. Amplop itu kira di mulut bisa doayu. Jadi soheh liwairi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama di Cilacap semakin bermanfaat. Amin. Semakin berhasil membangun masyarakat. Apa tadi? Lupa. Mutaman di apa? Pintar, cerdas, sehat, sejahtera, rapi, disiplin. Ya kalau kaya tinggal sejahtera, cukup kandang pangan papan, dan sejahtera betul. Mampu membangun.